Bisa melihat niat baik seseorang atau niat buruk seseorang. Niat buruk aja deh, biar gue bisa berjaga-jaga kalau ada yang berniat jahat. Pagi, Ma. Hari ini ada kabar gembira nggak? Nggak ada, teman mama baru aja meninggal. Mama sedih. Maaf, Ma. Aku nggak tahu. Ya sudah, nggak apa-apa. Mama nggak boleh nyusul teman Mama itu. Ingat, Mama masih punya aku. Oh iya, makasih ya udah ingetin. Kok kamu belum sekolah, Feli? Mumpung niat buruk Papa rendah, gue harus bilang sekarang. Papa harus tenangin Mama. Atau kabulin aja semua permintaan dia. Karena dia kelihatan sedih banget, Pak. Coba nanti Papa ngomong ya. Sepertinya dia sangat terpukul karena itu sahabat dia satu-satunya. Pokoknya Papa harus bikin Mama lupa sama temannya itu. Hai Vel, kita jadi kerja kelompok di rumah lo kan? Maaf ya, rumah gue lagi gak bisa dikunjungin karena nyokap gue lagi sedih. Emangnya kenapa kalau nyokap lo sedih? Kalau nyokap gue lagi sedih, dia bisa banting-banting barang. Padahal gue mau ceritain sesuatu ke lo, tapi lain kali aja deh. Lo harus tobat, Re, karena tingkat niat buruk lo tinggi banget. Lo bisa lihat tingkat niat buruk seseorang? Wah, keren. Iya bisa dong, biar gue bisa jauh-jauh dari orang yang berniat jahat. Ma, aku pulang. Loh, kok ada anak kecil, Ma? Dia anak teman mama yang baru aja meninggal itu. Dan mama diminta untuk jaga dia. Jadi dia adalah saudara baru kamu, nak. Oh hai, selamat datang di keluarga kami. Kenapa dia diam aja, Mah? Mungkin dia masih kepikiran mamanya, kan baru meninggal. Udah deh, kamu gak usah ajak dia ngomong. Pah, Mama jadi aneh. Masa dia nampung anak temannya di rumah kita? Itu permintaan dia, biar dia nggak sedih. Kan kamu yang suruh Papa tanya ke Mama. Oh, itu permintaan dia. Ya udah deh, dia bakal satu kamar sama kamu. Jaga dia ya. Aduh, ngerepotin banget sih. Iya Pah, ampun, jangan marah. Sayang, kamu ngapain ke rumah aku malam-malam? Perasaan aku nggak enak. Aku cuma mau mastiin kalau kamu aman kok. Kirain mau nginap. Seperti yang kamu lihat, aku gak ada lecet satupun. Aman sayang. Bagus deh, pokoknya kalau ada apa-apa kamu langsung telepon ya. Tenang aja. Itu siapa sayang? Dia dari tadi berdiri di situ selama kita ngomong. Gawat. Itu anaknya teman Mama. Udah ya, kamu pulang aja sekarang. Pokoknya aku mau tidur di kasur dan kamu harus tidur di lantai. Gue gak bisa baca niat dia. Ngeselin banget diajak ngomong kok gak dijawab. Atau jangan-jangan kamu bisu ya? Mah, itu anak angkat baru Mama bener-bener gak bisa diajak ngomong. Iya, dia emang gitu. Kamu makumin aja ya. Capek. Tunggu, dia nggak boleh keluar sendirian kalau udah malam. Kamu harus jaga dia bener-bener. Kayaknya mending dia ditaruh di panti asuhan aja deh, Mah. Ya udah oke, aku jagain dia. Kenapa niat buruk dia nggak bisa gue deteksi ya? Heran banget. Jangan pelototin aku. Udah tidur, karena besok kita sekolah. Aku pengen keluar. Siapa yang bisik-bisik sih? Aku pengen keluar. Duh, pengen pipis. Ditinggal bentar nggak apa-apa juga kali ya. Lagian dia udah tidur juga. Akhirnya lega. Loh, Adek, kamu ngapain keluar malam-malam sendirian kayak gini? Tapi kok kayak gini tulisannya? Aku harus potong rambut. Oke, bakal terjadi apa kalau aku potong rambut? Gak ada apa-apa, Mah. Mau ketemu teman-teman. Kenapa, Mah? Aku kepanasan, makanya aku potong. Ini kan rambutku, jadi terserah aku lah. Kok malah nyalain aku? Pah, jemput aku dong, aku takut di sini. Tolongin aku, Pah. Hah? Kok Mama jadi gini? Aku takut. Papa? Pilih warna biru atau hijau? Gue nggak suka warna hijau, jadi pasti warna biru lah. Mah, lihat deh, aku pilih warna biru, bagus kan? Astaga, cepat ganti jadi warna hijau. Emang kenapa, Mah? Aku nggak suka warna hijau. Gak pernah ada yang pilih warna biru karena bahaya, Vel. Bahaya? Aku jadi takut. Ya udah deh, aku ganti, Mah. Adek, kok kamu masih pakai baju warna putih? Aku bingung, Kak. Masih belum milih nih. Nggak usah bingung, kita emang diharuskan pilih warna hijau kok. Warna hijau? Kamu kenapa? Kok jadi murung gitu? Gak apa-apa, Kak. Aku pergi ke sekolah dulu ya. Loh, kita nggak jadi berangkat bareng? Gak jadi, Kak. Aku lagi pengen sendiri soalnya. Aneh, nggak biasanya. Lo pilih warna apa, Vel? Lo bisa lihat sendiri kan gue pakai warna apa? Hehe, iya sih. Gak mungkin lo pilih warna biru. Ada apa sih sama warna biru? Banyak banget tahu yang ngehindarin. Yang gue tahu sih warna biru itu bahaya. Kalau lo pakai warna biru, lo bakal langsung hilang. Kita pilih hijau. Hilang?
Ya emang bener sih satu kota jadi dipenuhi warna hijau. Aduh, benci banget. Serasa lihat kota lumutan. Tahan aja benci lo, daripada ngilang tanpa kabar kayak si doi. Ye, kok malah baper sih? Itu sirine apaan? Polisi lagi nangkep yang pilih warna biru. Serem kan? Bisa mampus banget kalau gue ketahuan nih. Feli, tolongin gue butuh banget bantuan lo. Kok lo pakai baju warna biru? Kan bahaya. Ya, gue nggak tahu tentang hal itu. BTW, gue boleh sembunyi di rumah lo kan? Banyak banget polisi yang ngejar gue. Boleh aja sih, tapi yang ada nanti gue malah ikut kena hukuman kan? Tapi, Fel, Buset, dia langsung hilang kayak debu. kasihan banget yang pilih warna biru. Iya, sekarang mereka semua pasti nyesel. Tapi sebenarnya yang pilih warna biru itu hilangnya kemana? Nggak ada yang pernah tahu. Mereka hilang secara misterius. Emang aneh banget sih. Sepertinya ada yang ganjel deh. Bisa gawat kalau gue ketahuan pilih warna biru. Gue kan gak mau hilang kayak orang-orang itu. Nenek tahu kalau sebenarnya kamu pilih warna biru kan? Shh, jangan laporin, Nek. Dan jangan bilang siapa-siapa. Cepat atau lambat, kamu pasti akan pergi ke tempat itu. Tempat itu yang nenek maksud di mana? Kamu harus jaga adekmu. Adek aku gak apa-apa, Nek. Dia sehat sampai bisa salto loh. Nenek serius? Ya iyalah. Dek, adek. Tadi gue lihat ada yang pakai baju warna biru. Berarti sekarang dia dalam bahaya. Yang bener, kalau gitu gue harus cari dia sekarang. Percuma, gue dapat kabar kalau dia udah hilang karena pilih warna biru, Fel. Ada gue hilang, mampus gue. Kok adek kamu belum pulang ya? Mama khawatir. Adeknya Aku cari adek dulu ya, Mah. Kayaknya dia lagi sama temennya. Emangnya kenapa kalau nyokap lo tahu? Karena dia bisa pingsan. Gue duluan ya. Fel, tunggu dulu. Gue harus selamatin adek gue. Gak bisa, Fel. Kalau pilih warna biru itu udah gak bisa balik lagi ke kota Bisa ini. kok, dengan cara bikin gue ditangkep dengan pakai baju warna biru ini. Lo yakin? Kena deh jebakan gue. Tapi kok mahal banget? Langsung habis nih sisa waktu gue. Gak apa-apa, nanti dikasih bonus loh. Gak sabar banget deh. Siswa-siswa memilih untuk membeli peti mati dan sekarang banyak mayat yang berserakan di sekolah ini. Ini beneran gara-gara gue. Bagus deh. Gue pilih peti mati tapi kok gak mati ya? Kalau gue nggak puasa, udah gue maki-maki nih anak. Kayaknya lo harus ngaku ke bu guru sekarang juga deh. Kalau gue nyebabin ini semua, nggak akan. Kayaknya gue harus beli senjata buat jaga-jaga aja sih. Kamu bisa beliin ibu mobil nggak, Fel? Apa untungnya buat saya? Ibu gak bakal bilang kalau kamu yang suruh mereka buat pilih peti mati. Alia udah laporin gue, tapi guru ini berpihak ke gue, jadi nggak apa-apa sih. Bener ya? Sekarang udah cukup dan gue masih harus memperbanyak sisa waktu biar nggak kesaing sama si Alia. Kenapa baru pulang jam segini? Apalagi, Mah? Atau jangan-jangan kamu pilih waktu yang bentuknya aneh itu? Hah? Kok Mama tahu ada pilihan yang kayak gitu? Ya kan, soalnya... Indah, jadi kapan kamu menikah? Nenek sudah tak sabar menggendong cucu sendiri. Nek, aku saja belum punya pasangan, masih sibuk rebahan dan nonton drakor. Coba kamu lihat tetangga sebelah, anaknya yang seumuran kamu sudah menikah dan punya anak satu. Kamu kapan? Tapi Nek, dia menikah 2 bulan lalu, tiba-tiba udah lahiran, positive thinking saja, mungkin hasil nyicil. Oh, tapi kuharap kau cepat menikah, usahakan cari yang berseragam. Sama anak SD. Bukan maksudku polisi, tentara, pilot, asal jangan pemuda Pancasila. Kamu kan tidak hafal Pancasila. Ngeles. Tunggu. Ini nenek sudah merangkum dari YouTube cara punya pasangan yang berseragam. Nek, nenek punya akun YouTube juga. Kau tak percaya kan? Nenek punya IG, TikTok, Tantan, micet. Wah, suhu. Cara mendapatkan cowok berseragam. 1. Wajib berprofesi sebagai perawat. Jumlah nafas gue tahun ini, astaga, ini kaget banget sih. Gue bakal pamer ke semua orang. Mah, aku dapat jatah napas yang tak terhingga. Iya, semua keluarga kita juga gitu. Oh, aku kira cuman aku doang yang beruntung. Cuman keluarga kita, tapi ingat jangan bilang siapa-siapa. Baru mau pamer ke teman-teman. Lo dapat berapa jatah nafas? Ya, cukup buat bertahan 1 tahun lah. Sedih banget, gue cuma cukup buat 1 bulan. Gak usah ngode deh, lo pasti pengen gue kasih kan? Hehe, iya kalau lo baik. Ada beberapa manusia yang dapat nafas tak terhingga. Pelajaran apa sih? Ini tipe manusia ini menjadi incaran pemerintah. Saya mau nanya, silakan. Apa yang istimewa dari mereka? Saya tidak bisa jawab. Kayaknya beruntung banget yang dapat nafas tak terhingga. Iyalah pasti. Kenapa Bu Guru gak mau ngasih tahu gue ya? Rahasia negara kali. Bu, sekarang cuma kita berdua aja. Jadi kasih tahu aja saya nggak apa-apa, Bu. Kenapa sih? Kamu tuh kepo banget. Iya, soalnya saya pengen banget nambah wawasan. Bohong, saya sudah tahu kalau kamu juga dapat tak terhingga kan? Ibu tahu dari mana? Mama lahir di... Aduh, kurang kerjaan kamu nih. Tuh kan, Mama sama kakak aja lahirnya di rumah sakit. Masa aku sendirian di goa? Ngotot banget pengen tahu. Iya, nggak enak aja dibohongin terus-menerus. Iya, kamu bukan anak kandung. Puas. Kamu bakal nyesel karena udah tahu kebenaran ini. Kamu
Karena aku bukan anak kandung, jadi bakal percuma kalau aku tinggal di sini. Urus aja tuh si Keja, anak kandung mama yang bakal tinggal di rumah ini. Siapa? Kamu sama kakak itu diadopsi karena mama nggak bisa punya anak. Apa? Sorry ya, karena gue nuduh lo yang enggak. Ya udahlah. BTW lo mau kemana bawa-bawa Lihat dari rumah, karena gue baru tahu kalau sebenarnya gue diadopsi. Wow. Lo kan? Maaf, siapa ya? Masa lo lupa sih sama gue? Lo lahir di goa yang sama kayak gue. Ya, gue baru mau ngomongin itu. Dan lo tahu kebenarannya. Lo udah ditungguin keluarga kita. Yuk, Hah? Bisa jelasin dulu nggak ini mau kemana? ya kemana lagi kalau nggak ke goa? Apa gue bakal ketemu manusia goa? Aku sudah berhasil membawa anak ini ke sini. Kerja bagus. Hah? Maksudnya? Ini jebakan? Akhirnya gue bisa pakai. Tuh kan mahkotanya bersinar. Bahkan kelas saya jadi kelas A+ loh. Sekarang giliran gue. Hah? Kenapa punya lo lebih berkilau? Iri, bilang bos. Ya, kami nyatakan bahwa Feli bohong. Kalau kamu nuduh orang yang enggak lagi, kamu bakal dihukum. Apa hukumannya? Kelas kamu akan diturunkan secara paksa dan kamu akan menderita selamanya. Nih guru nggak punya perasaan banget. Tasya, sekarang kelas lo jadi nomor 3. Berarti Iya, gue udah gak diasingin lagi karena udah naik kelas. ajarin gue caranya. Emang bisa? Bisa dong, tapi gue gak mau kasih tahu lo karena lo jahat. Sombong banget. Woi, lo udah ngerasa agak pusing, mau pingsan atau gimana gitu? Lo ngapain di sini? Gue Akhirnya dia tumbang juga. Dan sekarang waktunya ngebuktiin kalau gue bener dan dia sebenarnya malsuin tanda. Tuh kan bisa dihapus. Jadi kelas dia sebenarnya apa?